Salam sejahtera, perkenalkan saya Agnes Rosalia dengan NIM 21050404049, mahasiswi Universitas Maritim Raja Ali Haji, kelas B, Prodi Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tugas UTS, mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual, dengan dosen pengampu Ibu Marniarani, SHMH. Yang pertama mengenai sistem perlindungan hak cipta di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, di mana hak eksklusif pencipta tersebut timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hak cipta dapat dilakukan melalui yang pertama informasi manajemen hak cipta, yaitu metode atau sistem identifikasi originalitas substansi ciptaan dan penciptanya, dan yang kedua informasi elektronik hak cipta, yaitu kode informasi dan kode akses. Sementara jangka waktu kepemilikan atas perlindungan hak cipta terhadap ciptaannya terjamin selama 50 tahun sejak diumumkan atau dilakukan pengumuman. Maka yang dimaksudkan dengan hak moral dan hak ekonomi yaitu yang pertama, hak moral merupakan integritas penciptanya terhadap suatu karyanya dan berlaku sepanjang ia hidup dan dapat dialihkan melalui wasiat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Contoh hak moral ini ialah mencantumkan namanya sehubungan pemakaian ciptaannya untuk umum. Yang kedua adalah hak ekonomi untuk mendapatkan manfaat ekonomi sehubungan dengan penerbitan, pengelolaan, dan penggunaan karya tersebut. Yang kedua mengenai sistem perlindungan hak merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang pertama, hak atas merek berarti hak yang diperoleh setelah merek terdaftar. Merek sendiri ialah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis yang dapat membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi dalam kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum. Jangka waktu perlindungan hukum atas merek yaitu selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan, sementara perpanjangan dapat diajukan paling lama 6 bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek tersebut dan dengan dikenai biaya perpanjangan dan denda sebesar biaya perpanjangan. Setelah dilakukannya perpanjangan diumumkan melalui berita resmi merek. Yang ketiga yaitu mengenai jual putus oleh pencipta lagu yaitu Melly Goeslaw kepada produser rekaman yaitu produser fonogram, dan bagaimana jangka waktu pengalihan hak ekonomi pencipta lagu dapat kembali kepada pencipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang pertama, berdasarkan pasal 18 dan 30 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dikatakan bahwa frasa perjanjian jual putus atau pengalihan tanpa batas waktu bukan sebagai praktik pengalihan hak cipta namun sebagai perlindungan hukum antara pencipta yang telah mengalihkan hak cipta dengan penerimaan atas nilai ekonomi. Selanjutnya, dikatakan pada pasal 63 bahwa hak ekonomi pada produser fonogram berlaku selama 50 tahun semenjak karya tersebut atau fonogramnya difiksasi, dan pada pasal 18 dan 30 Undang-Undang Hak Cipta dikatakan bahwa pengalihan jual putus dapat dikembalikan selama jangka 25 tahun agar hak-hak antara pencipta dan pelaku pertunjukan dapat kembali seperti semula. Maka dari itu, analisa yang didapatkan ialah berdasarkan ketentuan pada pasal 63 dikatakan bahwa hak perlindungan ekonomi pada produser fonogram berlaku selama 50 tahun, sementara pada pasal 18 dan 30 Undang-Undang Hak Cipta dikatakan bahwa pengalihan hak jual putus berlaku selama jangka waktu 25 tahun. Maka dari itu, diperlukan kesepakatan perjanjian kembali yang setara demi pemenuhan hak dan kewajiban dengan itikat baik demi kemanfaatan antara kedua belah pihak berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih.